guys, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau explore jalan-jalan di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita lagi mudik ke Mandiraja, Banjarnegara. Hari ini mau nyoba mengunjungi salah satu tempat wisata yang ada di daerah Banjarnegara. Perjalanan ini kita berangkat dari rumah udah agak siang ya, ini jam 11-an ini. Jadi panas teriknya itu ya lumayan terasa. Halo. Oke Mas. Hati-hati. Kita ketemu sama motovlogger lokal. Motovlogger daerah sini aja kemungkinan ya kayaknya. Hati-hati di jalan ya Mas. Ya mudah-mudahan nanti kalau channelku sudah menyebar, sudah agak banyak subscribernya, mudah-mudahan masih bisa lihat ya Mas. Salam kenal. Saling dukung, saling subscribe. Oke Mas, bisa sharing-sharing. Ya ini sebenarnya mau ngajak kenalan, mau ngajak berhenti, mau ngajak ngopi-ngopi santai. Tapi bulan puasa guys, kalau cuma ngopi rokokan nggak apa-apa kayaknya ya. Nggak boleh. Kita puasa dari makan, tapi tetap ngopi sambil rokokan, sambil ngerumpi masalah motovlog. Yes. Oke, tadi mau bahas apa lagi ya? Ya, saya sebagai motovlogger. Oke ya, salam kenal buat semuanya, buat semua motovlogger. Mohon dukungan, supportnya ya. Terus ilmu-ilmunya masih butuh bimbingan. Sebagai motovlog pemula yang masih baru merintis dan merangkak mulai awal, ibarat bayi ya yang baru lahir, kemudian masih perlu diajarin, kemudian perlahan mulai belajar merangkak, belajar berjalan. Ya mohon dukungannya, mohon ilmunya buat yang sudah senior. Mudah-mudahan lancar ke depannya. Buat semua motovlog, buat saya sendiri juga terutama. Oh iya, terus kenapa saya memutuskan untuk membuat konten motovlog? Kenapa enggak konten yang lainnya? Kan banyak konten-konten yang bisa dibuat. Alasannya ya karena saudara saya sendiri itu dia juga belajar mulai merintis, tapi dia bukan motovlog, dia lebih ke apa ya, traveling. Nah dari situ saya sedikit banyak belajar dan masukan. Kalau bisa membuat konten yang agak berbeda, yang penting itu di dalam membuat konten yang saudara
saya sampaikan itu tujuannya apa, kemudian infonya itu apa yang bisa diberikan ke penonton. Kalau bisa itu yang maksudnya yang memberikan info, memberikan pengetahuan, bukan konten yang cuman sekedar konten atau hiburan semata, tapi yang di luar topik atau bahkan nggak ada pelajaran yang bisa didapat sama sekali ya. Ya walaupun memang tujuan buat konten atau orang lihat YouTube itu kan buat hiburan. Tapi kalau ada sedikit info-info atau ilmu yang bisa kita berikan kan bisa bermanfaat juga buat subscriber kita, buat penonton-penonton yang lain. Gitulah intinya. Bukan cuma sekedar seneng-seneng aja, apalagi sekarang banyak konten-konten yang cuman apa ya, sesuai kehidupannya, sesuai skillnya, tapi nggak memberikan manfaat. Ya cuma manfaatnya cuma memberikan hiburan, nggak ada info apapun. Ya nggak apa-apa, nggak masalah sih, orang juga butuh hiburan. Tapi kan kita membuat yang sedikit bermanfaat lah. Oke guys, kita lanjut ke perjalanan aja ya. Kita bahas perjalanan menuju tempat wisata. Sebenarnya di daerah yang mau saya tuju ini ada 2 tempat yang berdekatan. Kebun binatang, apa ya namanya yang satu? Seruling Mas itu yang kebun binatang atau yang tamannya yang Seruling Mas? Lupa saya tadi. Ya pokoknya ini saya tujuannya yang mau ke tamannya ya. Soalnya kalau kebun binatangnya itu sudah pernah dulu waktu saya masih kecil. Karena mumpung kita juga lagi liburan, mau nyoba explore wisata daerah lokal. Next mungkin kita akan coba explore ke tempat-tempat lain lah. Ya ini salah satu tujuan juga kenapa saya memutuskan pengen buat konten motovlog. Dari dulu memang suka keluyuran ya, suka touring-touring tipis, kemudian mudik antar kota. Saya kan kerjanya di Jawa Timur, rumah saya di Jawa Tengah. Jadi hampir beberapa bulan sekali itu sering keluyuran pakai motor. Dari yang ikut komunitas, kemudian kita bisa kenal sesama penghobi di jalan, ya menyenangkan aja. Kadang kalau ada waktu di jalan, walaupun sama-sama perjalanan jauh, kalau pas pengen kenalan, kemudian sharing, ya kita berhenti, cari tempat istirahat sambil ngopi bareng, cerita-cerita, ya gitulah. Kalau kumpul ketemu sesama penghobi. Oke, ini kita sudah setengah perjalanan atau belum ya? Ya, sekitar setengah perjalanan. Ini di daerah Banjarnegara Merica. Ini kalau ke kiri ke daerah Bendungan Merica. Bendungan apa ya namanya? Ada beberapa bendungan, kalau yang dekat ini PLTA Merica. Kalau yang agak ke sana lagi apa ya namanya, lupa. Yang daerah Banjar bisa komen, bisa berbagi infonya.
Oke, ini mas-mas motovlog masih tetap bersama ya, masih di depan saya, tapi saya mau nyalip itu beda cc, nggak kuat. Biar saya buntutin. Masnya mau nyalip dari kanan kayak ketanggung. Saya ambil kiri aja ya mas ya. Dadah, tak tinggal ya mas. Selak panas. Keburu panas banget ini di jalan. Drivernya takut hitam. Ini dari sini kita masih lumayan jauh perjalanan. Kalau dari rumah tadi saya buka di Google Map penunjuk arahnya, jaraknya sekitar 30 menit, setengah jaman dari rumah ya. Walaupun panas-panas, tetap kita gas. Pokoknya panas, hujan, kita terabas. Driver motovlog itu nggak boleh cengeng. Belajar pengalaman dulu waktu masih ikut komunitas motor di Jawa Timur itu, kalau waktunya kopdar terus hujan, aduh itu sudah. Untuk lalu lintas sendiri ini terhitung rame ya, padat ya, rame-rame lancar lah, bukan yang rame macet. Karena biasanya nggak kayak gini. Biasanya itu kita jalan yus gaspol sudah. Di map itu perkiraan waktunya setengah jam, kita bisa sampai itu mungkin dalam kurang dari 30 menit. Nggak sampai setengah jam. Ini ya mungkin karena musim mudik ya. Sudah mulai ada yang mudik atau bahkan masuk gelombang pertama mudik ini ya. Buat teman-teman yang melakukan perjalanan mudik, hati-hati di jalan, tetap jaga kesehatan, jaga konsentrasi. Kalau ngantuk atau sudah lelah, istirahat, jangan dipaksakan. Keselamatan itu yang paling penting ya, karena tujuan kita mudik kan buat bertemu keluarga di rumah, melepas kangen, silaturahmi. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nggak diinginkan selama perjalanan. Oke, ini sudah semakin panas ya, semakin terik. Tapi mudah-mudahan gambarnya nggak silau ya. Untuk yang penasaran pakai kamera apa, ini saya pakai kamera Akaso. Kamera pertama saya sebagai motovlog. Kenapa jatuh pilihan ke Akaso, enggak yang lain-lain atau yang harga di bawahnya untuk pemula? Ya awalnya sih sempat kepincut ya sama produk yang nomor 1 penjualannya di Indonesia, paling banyak best sellernya. Tapi setelah berbagai pertimbangan, kemudian lihat review, saya sendiri lihat review YouTube itu hampir 1 minggu. Kemudian pesan masukkan keranjang di toko oren itu sudah saya masukkan keranjang, tapi belum saya dealkan karena masih ada keraguan-keraguan sedikit. Terus lihat review-review yang sudah pernah pakai, kemudian lihat grupnya
yang di Facebook maupun Instagram maupun di YouTube, yang sudah pernah pakai, apa pengalamannya, kekurangannya, kemudian harganya. Ya, setelah berbagai pertimbangan akhirnya berbelok jatuh ke Akaso. Kenapa pilih Akaso? Walaupun ada kekurangannya. Pasti semua sudah tahu lah ya kekurangan Akaso di mana. Cuman di mic. Tapi menurut saya itu tidak terlalu menjadi masalah, karena kalau untuk audio kita bisa edit atau kita bisa rekam di luar waktu perekaman ya. Oke, ini kita sudah sampai pertigaan, sudah dekat. Aduh, kita ditos sama boneka lampu merah. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya, boneka menghibur anak kecil-kecil. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Kamera Akaso ini kenapa jadi pilihan? Pertama, kualitas gambar. Ya walaupun pesaingnya ada yang lebih atau mungkin sedikit menampilkan kelebihan, tapi saya cari stabilisernya. Maksudnya dia gambarnya itu waktu perekaman dia lebih stabil. Goyangnya itu tidak terlalu parah. Untuk kualitas gambar juga oke. Meskipun pertimbangan untuk saingan gambar sempat kepincut sama Xiaomi YI 4K, YI 2 4K ya, atau apa itu lupa. Kalau untuk kualitas gambar, tapi dia minusnya di jack audio. Meskipun ada solusinya, tapi ya kita cari yang sudah paket bawaan lah ya, untuk lebih aman. Kemudian kenapa nggak ambil Bipro? Ya kualitasnya buat yang sudah pernah review atau sudah pernah membandingkan, oke lah dengan harga segitu. Terus buat pemula sebenarnya juga sudah cukup oke. Ini ke kebun binatangnya ini atau apa ini ya? Tapi ini di map tujuannya masih lurus sih. Oke, sebentar lagi kita sampai ya guys ya. Nanti kita lanjut perbincangan tentang kamera, kita lanjut di part waktu unboxing aja ya. Unboxing kamera Akaso. Ini sudah belok kiri di sini apa bukan ya? Apa masih di depan ya? Tapi iki di map sudah kelewatan. Tapi masuk beloknya di belokan kecil tadi sih. Itu kayak belokan perkampungan. Ya tambah jauh. Oke, balik. Ini sudah kebablasan di mapnya, jadi kita putar balik kayak belokan tadi kayak. Oke, kita putar balik kembali ke belokan tadi ya. Oke, kita lanjut di konten berikutnya ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.